Nah pas gitu temen gue tuh nyuci jam 12 tuh. Pokoknya setiap kejadian tengah malam ya. Jadi jam 12 nyuci, ngejemurnya di situ. Ada yang terbang Anjing apaan tuh tai? langsung sakit 2 hari. Yang terbang putih-putih apa? Kunti, Udah nah. Mbak Dini. Oh, Mbak. Minjem gayung ke yang sampingnya. Dia nggak tahu yang sampingnya itu udah kekobong. Dia mikirnya masih berdua. Ini teh minjem gayung kan. Ini boro-boro gayung, kepala aja nggak punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita malam Jumat nyeremin. Cerita-cerita horor ya kan? Iya. Lu dulu tuh tadi tuh mau lu mau cerita. Berarti gue tadi udah cerita lanjutin yang Dari awal cerita dari pertama awal lu. aja dari yang dari pokoknya gue baru gue pengen penasaran banget sama yang pocong-pocong itu. nanya hitungannya bahasa kayak gitunya jangan diinin lah kayak Congpo bukan kayak pakai sleeping bag gue apa. ini Mas Poci. Tapi gue ngeri lah anjing kan. Gimana gue ngomongnya susah ya anjing. Awalnya kan yang pertama ya gue datang lah pesantren. Itu gue baru seminggu tuh ya di situ ya. Gue tuh kamar mandi. Nggak biasalah kan gue anak masjid lah. Awal-awal doang tuh. Di masjid mulu pokoknya. Kobong tuh gue udah pindah. Kayak ya udah sebulan semingguan pindah. Itu gue pokoknya dari belakang tuh kan kayak masjid kayak ngeliatin jembatan. Nah di jembatan teman gue jatuh. Itu jatuhnya lucu anjing. Kayak kaki lu ditarik, jatuhnya langsung Padahal nggak ada apa-apa. Iya hitungannya gue lagi jalan nyongcrong apa gitu. Nyongcrong. Gue jadi lagi jalan berdua santuy. Nah pas jadi pas lewat jembatan tuh ngelewatin kamar mandi cewek. Nah pas di deket kamar mandi itu ada yang ketawa. Nih dengerin dulu. Ini itu ada yang ketawa asli. Nih. Hitungannya lu kalau lu kayak ketawa ditakut-takutin beda aja. Jadi satu tarikan napas. Anjir, jangan desa dong. Iya kayak gitu nih, satu tarikan napas semuanya. Nih gitu dong. Anjir. Jadi kayak lu ditakut-takutin kayak ambelan beda anjing. Jadi udah nggak bisa ngomong, gue lari kenceng buat naik tangga, gerub-gerubukan gue anjing. Pasti lu sama temen gue. Gila, pas udah nyampe kobong gue kan di pojok kobong ya. Ditakut-takutin gue sama yang gede anjing, kata gue bangsat banget kan gua. Itu lu ketemu Mas Pojinya di mana? Enggak, itu gue diketawain di kamar mandi cewek. Nah jadi kalau kayak cerita apa sih kayak apa mitosnya ya, katanya tuh emang jadi itu kamar mandi tuh depannya ada kolam. Nah kolam itu nggak pernah penuh, jadi setiap satu air nggak pernah dimatiin nih, ngocor terus. Jadi di dalamnya tuh emang ada kobakan lagi ya, tapi jadi ngalir ke dalam. Nah yang dalam udah penuh, yang di luar tuh yang dikocorin pertama tuh nggak penuh anjir, ngerti gak lu? Nah emang mitosnya sih ada yang dia suka minum situ, kata setan minum. Tapi kan kayak nggak jelas kan ya, tapi gue pernah diketawain di situ anjing. Si Gende kayak kan gede banget tuh dia. Iya jadi gue kayak pernah diketawain di situ anjing. Nah pas di kobong pojok tuh kan sekobong ya, dia kelas 3 pas gue baru kelas 1 tuh. Nah dia tuh ada yang suka mitosnya. Nah emang dia suka dipanggilin ya, jadi di samping pojok tuh jemuran. Nah di situ tuh ada Kunti, ada Badini. Iya, Badini. Kakak lu kan? Nah, terus pas di situ dipanggilin mulu, ya Deni gitu. Dia nggak pernah dikobong, makanya dia takut. Tiap tengah malam. Ya setiap dia dikobong, hitungannya ya yang ngedenger dia doang. Nggak tahu halusinasi dia apa ya, emang jadi sering. Nah kayak orangnya lu mah pikiran lu doang kali gitu ya, kayak ada yang suka manggil mulu. Nah pas gitu temen gue tuh nyuci jam 12 tuh. Pokoknya setiap kejadian tengah malam ya. Jadi jam 12 nyuci, ngejemurnya di situ. Ada yang terbang Anjing apaan tuh tai? langsung sakit 2 hari. Itu yang terbang putih-putih apa? Kunti, Udah nah. Mbak Dini. Oh, Mbak Dini. Iya, terbang anjing dari tangkal Dari apa sih? pohon ninjo. Iya, nah. Pohon tangkil. Iya, terbang anjing langsung itu. Apaan tadi? Kita dulu tutup pintu don. Tutup. Iya, tapi siapa yang ngegeser Ya tadi? udah Dimas, jangan ngomongin yang sini. Ntar dulu gua tadi aja gua langsung duduk. Enggak, sendal boy udah maju tadi. Iya, kayak ada yang nendang. Ya udah biarin. Yang penting kita nggak ganggu mereka. Enggak, masalahnya kan kita lagi ngomongin teman dia tadi. Iya, nih. Terus tuh dia langsung terbang anjing. Itu jemuran ditinggalin sampai pagi di situ. Hitungannya ya kita nyeritain di belakang dulu belum nih yang di depan. Ya, terus langsung sakit 2 hari dia. Ya dia cerita ngeliat gitu ya. Ya sakit, langsung sakit dia.
panas dingin langsung balik. Bener. Kayak emang kan guru gua kayak ada yang punya gitu ya. Iya bener katanya. Nah ada dia cerita cewek ya. Kayak gua tuh kelas, ya gua kelas 1 masih kelas 1 ya. Dia tuh kayak kelas 3 SMK tuh. Dia berarti udah lama di situ ya. Dia tuh nyuci malam-malam dia berdua cewek tuh. Jadi di belakang, nah deket tangkal itu tuh di belakang kobong gua tuh ada kamar mandi cewek kan ya. Tapi kan yang tadi gua lewatin yang soalnya tuh beda. Nah di situ anjing sini. Jadi itu nyuci malam-malam berdua. Gua merinding ya. Gua dari tadi ngeliatin sinar itu tuh. Kayak ada yang lewat mulut. Iya. Biarin. Yang penting dia nggak ganggu dia. Emang mainan lu juga kan di Udah diem mah gua. Nah terus pas itu tuh minjem gayung ke yang sampingnya. Dia nggak tahu yang sampingnya itu udah ke kobong. Dia mikirnya masih berdua. Iya, teh minjem gayung kan. Ini kan cerita dari cewek ya. Boro-boro gayung, kepala aja nggak punya. Dia ngomong gitu. Dia berdiri di Nih, lu lihat nih. Kumis gue jenggot gue nih bangun nih. Lu lihat kan, muka gue langsung Enggak, lu ceritanya dia masih yang Gue Don, ngeliat. Don ceritanya langsung serem banget tadi ya. Gua pas Orang yang kan gua bilang gayung, kepala nggak punya, but. ini enggak, Ini belok gua. dengerin dulu. Itu di Mas Bak air di kolam air. Ngambang anjing. Pala. Langsung lari dia. Anjing merinding lah. Nih, lu Jangan hitungan sampai lu bayangin deh, jangan sampai lu hitungannya lu baru tahu. Ya gua setiap ngedenger cerita itu gua tetap takut walaupun udah sering ya. Udah itu skip lah anjing lah, skip. Tar dulu, Igo, itu kelanjutannya. Iya itu udah sampai situ, pokoknya dia lari ke kobong. Nah dia cerita Ngadu. Iya ngadu lah. Gua mau kata temennya ya, lah gua mau udah dari tadi udah di kobong, udah abis nyuci lah, nggak bilang dia mau ke kobong, dia langsung pergi ke kobong lah. Dia minjem gayung anjir. Di situlah detik-detik pokoknya tuh. Dulu teh emang kamar mandi cowok situ ya. Nah sekarang jadi kamar mandi cewek. Gue perhatiin emang kayaknya lu setiap cerita ada tuh dekat kamar mandi cewek gitu Mas. Emang iya. Terkenal situ. Iya. Enggak, emang dulu kan di situ kan kayak bekas ya rel kereta Belanda ya. Emang itu gua baru gua masih baru lagi berak, gua jam 10 ya berak lah gitu ya. Kamar mandi itu deket pohon kelapa, pokoknya gelap lah. Jadi kamar mandi itu tuh samping ada dua nempel, yang sebelah sana ada lampu, sebelah gua nggak ada. Lu yang Suara delman anjing lah. lihat suara kudak. Angklung ininya Delman ya. Kelentengannya Delman. Gue ngeliat muka dia, Kuncung. muka dia juga nya, kok pucat. Enggak, jadi berimis. gua takut aja dia cerita, tapi sebenarnya dia takut sendiri juga. Iya. Karena gua makanya gua nempel ini Sama kayak gue yang nyeritain tentang kelapa itu. Suara toke. Santai. Suara Namanya ada ada ya. Santai. Enggak benar, dengar kata gue suara tokai kok beda anjing. Udah Enggak, tadi yang awal bener toke. Habis itu sengaja. Nah terus langsung tuh kan ya suara kuda ketemu gitu, kayak suara sepatu Sepatu kuda. kali Iya. ya. Iya, udah duduk delman. kan nggak mungkin juga kan malam-malam tuh jam 10 ada delman. Hitungannya ya itu tuh suaranya deket gua jadi mau cebok itu kan gua mau keluar takut tapi di dalam lebih takut ya. Gua terobos loncat lewat jendela, gua langsung masuk masjid, merungkut gua itu Belum anjing. cebok dong. Udah dong. Berarti lu Udah buru-buru dong. itu. Udah. Tahu bersih apa kagak? Iya, hitungannya bersih lah, udah skip lah anjing, rembel itu. Iya. Apa kopet. Malah. Terus ya langsung gua lari ke masjid. Nah, ya Ngadu. enggak hitungannya ya biasalah cerita. Enggak, ya. Enggak. Diam. Santuy. Ini lanjut jangan. Gantian dulu tuh. Gantian. Gue dulu ya. Iya. Jadi gini nih, Tentang apa dulu nih? gue punya cerita tentang yang gue rasain tapi gue nggak ngeliat. Yang gue rasain tapi gue nggak ngeliat, kayak perasaan gue ke dia. Bucin dikit. Hantu bucin lagi. Iya. Jadi gini, gue pertama tidur di rumah di kamar gue, emang kamar gue tuh nggak dikasih lampu sama nyokap bokap. Itu tidur, gue tidur, seketika ada yang nindiin gue, ya namanya tiduran kayak reperpan itu. Ya, gue nggak tahu itu namanya pertama itu reperpan. Gue ada yang nindiin nih kata gue, anjing badan gede, aduh ini apaan itu? Lu pasti ngedorong nggak kuat, lu pengen ngomong nggak bisa. Gue itu sadar, bener-bener sadar. Gue pengen ngomong ya, gue sampai baca surat pendek, gue sampai istighfar, sampai gue kayak gitu dah pokoknya. Karena emang gue salah sendiri, setiap gue tidur tuh nggak pernah baca doa, terus nggak pernah wudu. Nah gue itu, gue langsung tiba-tiba gue udah pasrah tuh nih, gue mati di sini mungkin dah. Nah gue bangun, gue pindah tuh ke kamar emak gue. Besoknya gue cerita ke nyokap gue, mah, abang kok tidur kayak ada yang nindihin.
Nah setelah kejadian itu 2 hari kemudian gue tidur lagi di rumah. Emang gue biasanya nggak pernah tidur di rumah kan. Iya, yang kamar sekarang. Ini yang kamar gue sekarang, gue tidur di rumah lagi. Set. Ini sama begitu juga 2 hari selanjutnya gue tidur. Set. Kok gue merasa aneh aja nih pas gue tidur. Sama itu kerasa gue melek nih. Nah hari kemudian itu gue tidur lagi kan. Yang kedua, Yang kedua iya, hari kedua itu gue tidur lagi tuh dari yang pertama. Set. Nah sama tuh, gue ada nindihin. Kali ini gue ngelawan nih, Jan. Ya, kayak ngedorong lah. Gue ngedorong gimana sih kayak orang berantem. Gue sempat di situ asli, di otak gue itu, di bayangan gue ketika gue tidur itu, gue bangun itu kerasa tuh bangun. Gue ngedorong itu, nonjok, sempat nonjok, jebret. Nah tangan gue itu kayak dipegang gini, gitu dah. Itu, nah, enggak dipegang tangan tuh pegang. Nah gue dipegang gini, gue pegang balik dong pakai tangan kiri ya, tangan gue pegang. Set, itu yang gue pegang, bukan tangan gue sendiri. Bener gue nggak bohong dah. Itu yang gue pegang berbulu, buluan nih. Aduh berinding sendiri. Berbulu, kukunya kayak boneka kerak, tau gak lu? Kerasa ya. Ujung kukunya. Iya. Di situ tangannya sempet gue pelintir. Itu asli gue nyadar, cuman gue nggak bisa melek. Wah, gue langsung teriak. Gue punya orang tuh kan nyokap, mama. Gue itu punya inisiatif lah. Gue ajan. Nggak lama setelah ajan, selanjutnya itu gue tetap berantem gitu. Gue sih melek, langsung gue pindah lagi ke kamar nyokap tuh gue. Ngadu lu? Belum ngadu, besoknya gue cerita lagi. Nah, Kasiannya. iya besoknya lagi sama kayak gitu lagi. Kebetulan gue balik nih dari sini. Kemarin gue sempet tuh kagak nginep di sini, aneh. Kagak tidur di sini, sama lu pada kan. Gue di rumah. Itu asli gue rep-repan. Kalau yang bandingkan tadi gue berantem itu, ini yang lebih parah. Kaki gue digini nih, digini. Ini hari ketiga. Bukan hari ketiga, ini baru-baru. cerita selanjutnya. Baru kemarin. Gue nggak tidur sini. Kaki gue ditarik gini, truk. Tangan gue diginiin. Tangan gue diginiin, kayak orang digantung. Iya. Nah di situ dada gue diinjek. Itu berapa hari selang tahu lu? Udah lama banget. Kan gue jarang tidur di rumah. Jadi ketika sekali gue tidur di rumah, tangan gue kayak diikat kayak gitu dipegangin, kaki gue dipegangin, dada gue diinjek. Nah gue cerita ke teman-teman gue, namanya rep-repan. Yang gue rasain itu maksudnya yang nindihin gue itu berbulu, kukunya panjang. Jadi lu ngerasa gitu? Ngerasa. Jadi kita tuh kayak sadar, tapi nggak bisa melek. Rasanya tuh kayak tidur. Di situ udah pikiran tuh udah kayak aduh mati lagi gue. Emang gue belum mati sih, maksudnya mati gue, pikiran tuh mati. Iya, gue ngalamin kayak ngedorong tapi tetap nggak bisa kan? Nggak ya? bisa, kayak kita tuh dikopain Iya, gitu. kayak Itu ada- posisi tidur. Nah, Kita iya. sadar, cuma kita nggak bisa bangun. Nah. Emak gue lewat aja, gue Beda. kayak ada emak gue lewat, tapi gue teriak-teriak ke emak gue. Gak ada yang peduli, kayak gak ada yang nyadar. Nggak ada yang nyadar, nggak ada yang. Jadi orang tuh ngeliat kita kayak tidur biasa. Teriak tuh teriak sendiri ya. Iya. Iya. Capek sendiri ya? Nah, dan jadian itu, sebelum kejadian itu tuh, gue sempet tuh nyuci sepatu. Gue tuh kalau nyuci sepatu kan biasanya jam 1, jam 2 malam nih. Gue nyuci sepatu. Set. Di atas rumah gue tuh ada rumah. Nah itu ada pohon jengkol. Pohon jengkol itu udah habis ditebang, numbuh lagi nih, gede lagi. Gue lagi nyuci sepatu, gue serak. Tawain gue. Emang di situ ada kuntilanak sih katanya. Emang gue pernah ngeliat dulu pas masih kecil. Nanti gua mau cerita. Diketawain 2 kali, 3 kalinya. Gue merinding gitu loh. Ini aslinya. Gue ketawain balik. Saking gue keselnya ya. Nggak lucu loh. Ya karena namanya orang panik ya. Gue kunci sepatu, gue kelarin, gue jemur, gue cabut. Hari berikutnya gue nyuci motor. Sama gue kalau nyuci apa-apa tuh di rumah jam 1. Emang ke rumah. malam lah. Iya, tengah malam emang rumahnya kebukaan. Nah, gue nyuci motor. Motor gue cuci, posisinya tuh terlalu ngadep sama pohon itu. Setelah gue cuci, nggak lama, udah ada 15 menit ya gue cuci, bokap itu keluar, lagi nonton TV tuh di dalam, bokap keluar, lari, bokap keluar, set. Nunjuk di daun pohon jengkol itu tiba-tiba, cuci motor munduran, munduran. Kenapa? Coba kamu lihat itu kayak karet di atas daun, ular hijau ya begininya. Dekat lu. Di atas, jadi nggak selisih jauh sih, kayak atap sama gue gitu, lagi gini ularnya. Set. Gue yang di situ nyuci motor kagak ngeliat, bokap gue yang dalam nonton TV tiba-tiba keluar nunjuk ular itu. Jadi itu bukan ular beneran. Ya kemungkinan, soalnya bokap gue juga masa aneh ya, bokap lagi nonton TV dalam, Iya, tahu dia. gue lagi nyuci motor nunjuk
dari situlah emang di situ angker. Ya kalau kata nyokap sih emang yang nebang pohon itu juga kalau alam sih, bukan kita nuduh juga apa gimana, meninggal setelah nebang pohon jengkol itu. Jadi sampai sekarang masih ada. Masih ada, kalau nggak salah sih cewek. Dulu adek gue tuh sempet nangis juga. Tapi jengkolnya sering numbuh nggak? Dulu pas gue masih kecil umur 7 tahun sih masih ngeliat Enggak, jengkol. soalnya mitosnya kalau pohon buah-buahan itu Kagak pernah jatuh. Nggak pernah ada yang jatuh. Diituin, apa sih namanya? Nggak pernah ada berbuah ya, gitu. Nggak berbuah. Gitu mitosnya. Cuman emang gua rata-rata berarti gitu sih. Adek gue aja kalau tidur dulu pas masih kecil, pas masih belum bikin rumah gue ya, itu nyokap apa adek itu nangis mulu, nangis nunjuk ke luar, nangis nunjuk keluar, nangis nunjuk keluar. Nah bokap ini muter-muterin rumah, cerita nih bokap muter-muterin 6 kali tuh, udah 6 kali, pas ke-7 kalinya dia ngeliat cewek lagi nunduk Di situ. di situ di rumah gue ini yang dibangun, nunduk aja. Nah dari situlah nggak tahu lah bokap ngapain. Gue juga kalau udah tidur nih, selain di kamar gue rep-repan, selain gue nyuci seperti itu, gue tuh kalau udah tidurnya rasanya tuh rumah gue bukan tembok lagi, kayak nyatu sama kebun. Karena kalau udah tidur pak tembok tuh kayak ada bek gitu. Kalau nggak bek paling temboknya kayak dingin panas. Kalau gue udah gabut main HP, gue bisa main game kan, dari atas kedebuk 1 kali, gedebuk 2 kali, ya ada yang jatuh 3 kali. Emang rumah gue asbes juga kan. Ya pokoknya itu selama gue di rumah itu ya namanya kayak gitu, hal-hal yang dipikir di logika nggak ada ya gue rasain. Cuma gue nggak bisa ngeliat langsung wujudnya kalau pas selain umur 7 tahun. Itu 7 tahun itu tuh kuntilanak itu pas gue lihat tuhnya. Gue namanya anak kecil ya, sholat rajin nih, masih zaman-zaman rajin nih sholat tuh, kayak rutinitas wajib dah. Gue sholat dulu rumah itu tuh ada pohon pisang sama rumah tuh kosong mulu udah seminggu. Rumah yang di mana itu ya? Yang depan rumah gue. Yang di sini. Iya yang di sini itu kosong. Gue pulang sholat itu sholat maghrib, gue pulang, gue bareng sama tukang roti yang sekarang jadi tukang lidi kalau di masjid tuh depan Al-Jihad. Iya. Nah dia dulu jadi tukang roti tuh, tot di gendong itu rotinya, roti susu kan. Saat gue lewat, dia buru-buru tuh, dia udah cepet banget jalan. Pas gue terakhiran tuh gue pakai sarung kan, main sama bocah SD ya, sarung dilepas ditaruh gini. Pas gue lepas gini dekat rumah gue, nah, emang udah deket. Itu di pohon pisang, cewek nunduk. Itu cewek nunduk lewat. Itu pengalaman gue ngeliat setan-setan deket rumah gue. Langsung di situ gue nangis. Ini buat tanah nggak? Buat tanah nih. Ini gue merinding ceritain. Kalau kita Udah. kayak enjoy aja. Ya sekarang gantian cerita lu nya, gue pengen denger. Jadi ini gue juga cerita gue sih di rumah, pengalaman gue pokoknya setiap Rumah yang sekarang. ya gue kayak nggak bisa rumah yang sekarang atau yang gimana, soalnya gue tiap gue di rumah manapun kayak yang tempat gue tinggal nih, dari awal tuh gue pas tinggal masih di perumahan bawah, gue selalu ngeliat, mungkin lu sering sih ngalamin kayak lu lagi sendiri di rumah nih di kamar, kan otomatis kamar pintu kan dibuka lah, kayak ada yang lewat gitu, kayak lu nyadarnya itu mungkin emak lu, padahal emak lu tuh lagi di luar. Itu yang sering gue alamin. Pernah sampai bener-bener tuh wujudnya tuh emak gue parah anjir, pakai daster pas gue masih di perumahan tuh, gue masih SD. Gue lagi di rumah sendiri kan, lagi main kayak congklak, sendirian aja main congklak, iseng aja gue dulu. Intinya gue kecil, gue ada punya temen lah, cuman beda alam. Dari situlah gue sering ngeliat gitu, mah bikinin susu mah. Sampai sempet gue inget banget dia jawab, iya bentar. Bener-bener mak gue banget, nyaru parah mak gue parah, iya bentar. Padahal tuh di situ keadaan bapak gue kan dulu ngojek ya kan, ngojek bawah, kakak gue pada gawe, ada yang sekolah, emak gue gawe. Gue rumah sendirian dong balik sekolah, kata gue. Saat gue rumah kamar ganti baju main congklak be gue sendirian. Lewat tuh mah bikinin susu mah, iya bentar. Kata gue Itu posisinya malu lagi gawe, emang kalau balik tuh abis asar apa, itu satu rumah tuh banyak kan ngumpul abis asar sore. Kata gue kok 10 menit 15 menit lama banget, cuman ini nih bolak balik terus don, kayak keluar hitungannya sibuk banget nih, dia tuh sibuk banget, kayak sampai sekali gue lihat dia tuh bawa baju gitu, kayak mau gosok di ruang tamu itu. Kata gue
Mah lama banget sih, iya bentar, cuman jawabnya tuh simpel gitu doang, iya bentar, gitu-gitu terus. Sampai gua tuh ketiduran, habis asar dibangunin kan sama gua, lu bangun, makan gitu. Mama orang bikin susu nggak dibikin-bikinin. Mak gua kaget dong, hah? Kapan? Tadi pulang sekolah, zuhur. Orang mama baru juga pulang, orang rumah juga baru ada isinya nih katanya, baru pada pulang lah gitu. Terus itu gua nangis tuh, sakit gua di situ. Nggak sekali tuh gua mintain air lah, mintain air. Bener-bener ngeliat Bener-bener. sosoknya tuh kayak nyokap. Emak gua cuman dia nggak mau nunjukin mukanya, jadi dari samping aja, dari samping. Kata gua, ini nih yang gua heranin emang si ini dia nih, dia nggak mau bener-bener nggak mau nengok ke gua kan. Biasanya kan kalau emang emak gua nih ya, "Ma, minum susu." Pasti emak gua masuk kamar, udah pulang tadi belajar apa, PR nanyain segala macem. Kalau ini enggak, cuman lihat lewat, "Ma, iya bentar." Terus pas lewat lagi gua ngeliat kayak udah kayak emak gue kayak kok nggak nganterin susu gua gitu. Tapi lu itu bener-bener lu kira tuh mak lu gitu. Emak lu gua nggak parah, ada yang cuma aneh? iya kayak namanya gimana sih Don, kayak bocah sih, iya iya, kayak iya, ya iya. udah Mak udah ini itu. mak gua juga nggak kepikiran kalau mak gua kan harusnya pulang sore gitu loh. Jadi udah intinya gua minta susu udah lewat, cuman dia nggak nengokin, bener-bener nggak nengokin, terus ngejawab doang, iya bentar gitu tuh sampai 3 kali 4 kali lah itu anjing bolak balik sampai di mana ada saat dia tuh bawa pakaian anjir, itu yang gua wah anjir lah kata heranin. Dia pertama nggak mau nengok, terus nggak nanya gua itu tuh sama gua minta air dong. Sama gua baru cerita situ, kamu dulu tuh ada yang nemenin. Emang gua dulu kecil nih, gua suka di lapangan Don, lapangan NTC dulu gua. Iya, lapangan. Main sendiri malam-malam, main tak umpet. Ayo pulang sendiri, cuman gua intinya gua taunya di situ gua sama teman gua lupa banget bukannya kayak gimana, intinya kayak sewajarnya kita punya CS kecil gimana sih berdua tak umpet, gua Kayak ketawa. film-film di Gua ketawa. apa? Kayak film-film danur gitu. Iya gitu, ada teman main gitu ya kan. Tahu Lu gue yang gitu. apa namanya? Gak, gue nggak tahu. Intinya gue kenal, kayak sebenarnya gue kayak udah kenal banget sama nih orang. Cuman gue nggak tahu dia namanya siapa, dia dari mana. Pokoknya lu nggak asing lihat Intinya dia gue gitu. gue kalau Cuman dia. kalau ketemu dia nih, dia nyamperin ke kamar gue, terus ngajak gue main aja udah. Ntar gue keluar ya. Mak gue mah kagak ngeliat ini gue keluar. Intinya emak gue taunya gue tidur. Jadi dia kalau setiap main nih, ngajak gue ayo ke lapangan kata dia. Gue masih inget banget anjing. Lu apal nggak itu kira-kira temen lu itu cewek apa cowok? Cowok, gue tau cowok. Berapa orang? Satu orang. Satu orang? Iya, satu orang doang, bener-bener satu orang. Cuman gue rasanya di situ rame aja lapangan tuh, kayak ada teman-teman gue. Ada yang lain main lagi. Kayak teman-teman gue gimana sih, kayak lagi sama lu gini. Cuman gue nggak tahu itu lu apa bukan anjir. Intinya gue fokusnya main sama teman baru gue ini lah, orang asik banget anjir. Ciri-cirinya gimana? Sampai ya kayak bocah-bocah normal biasa gimana sih Don? Pakai pakaian biasa. Iya, pakai gitu. pakaian biasa. Mukanya Ya cuman kayak gimana ya? Dia nggak bisa ketawa doang. Kayak Diem doang. dia cuman ketawa, cuman nggak ada ekspresinya gimana sih? Nggak ada ekspresi dia ketawa gitu. Dia Cuman kalau iya, batu kaku, iya kayak Tidak. gitu kan sambil main sampai sekali tuh ada tuh yang warung itu dia yang sering ngebilangin ke mak gue bahwa tuh Aldi di lapangan katanya lagi main sama itu. Udah jadi gue udah nggak, orang-orang tuh udah tahu lah kayak pokoknya kalau gue di lapangan pasti gue ngadu. Kalau gue diambil sama orang, gue bakalan nangis kejer banget. Kalau bukan sama orang tua gue sendiri, gue diambilnya, gue bakalan nangis kejer banget, bener-bener sekejer-kejernya apa. Kayak kalau orang lihat gue udah main di lapangan sendiri, langsung ngadunya ke mak gue, tuh Aldi di situ dulu lapangan. Kalau lu inget ada alang-alang tuh seberapa petak gitu. Nah gue di situ pernah diajak, katanya ayo ke situ yuk, main di situ. Itu untungnya gue nolak. Tapi main di sini aja, takut ada ular kata gue situ. Nah kemungkinan besar tuh dia kalau gue dibawa ke situ, gue nggak bakal bisa balik lagi. Gitu ya? Intinya itu rumah dia gitu nih Bang. Ada emang di situ tuh ada batu gede Don, ada bolongan tikus. Saya main situ enggak, takut ada ular, nggak boleh sama mamaku gue gitu. Lu nolak ya? Iya Coba makanya. kalau lu nerima. Sampai inget banget. Iya, gua juga. Sampai gue inget banget, mungkin lu pernah lihat bocah-bocah kecil pakai kalung yang ada ya hitam-hitamnya tuh, hitam Iya, kotak itu iya. kayaknya surat apa gue nggak tahu. Sampai di jimat-jimat. iya, gue dipakein gituan. Bener-bener gue tuh sakit-sakitan. Gue masih suka mimpin dia, jadi dia tuh udah nggak bisa ke kehidupan gue, dari mimpi doang dia bisanya nemuin gue nya kayak ayo main, lepas kalung gitu. Mati Don flash lu Don. Waktu ilok habis Don. HP gue error.
Masa wallpaper nggak ada? Jamnya nggak ada? Masih nyala. Nyala gini doang? Nggak bisa tarik ya? Nggak bisa rekat gitu. Pas lu ayo main apa itu tuh? Nggak gimmick ini, serius nggak gimmick anjing. Sampai gua diliati lanjut ya. Iya. Bentar lagi nih soalnya. Sampai gua kebawa mimpi tuh dia intinya nyuruh gua lepasin kalung, sampai dia narik-narik tuh di mimpi. Gua nangis, pokoknya kalau udah gua nangis, emak gua langsung bangunin ngegendong gua. Itu gua bener-bener sering sakit-sakitan anjing di situ. Sampai akhirnya gua ya minta air ya, katanya ini ada temennya, cuman beda alam ya. Suka dia akhirnya. Semenjak gua main di samping rumah gua ada kebun, gua suka main siang-siang bolong di situ, main pasir. Di situ dia awal kenal gua, awal ngeliat gua. Oh jadi dia suka sama lu tuh awal mula lu main di pasir. Iya main, gua kan kalau itu suka main trek-trekan sendiri, Iya, main namanya pasir. bocah kecil kan. Iya, di situ lah. Emang gua pertamanya sakit dulu. Emang rata-rata kalau tempelan sakit dulu ya kan. Bener gua nggak tahu dia namanya siapa, rumahnya di mana. Yang penting kayak gua udah kenal aja. Dia sering nyamper gua main kok. Intinya gua setiap dia nyamper gua ngomong kok ke emak gua, cuman emak gua taunya tidur. Emang kalau emak gua kan kalau ngelonin gua tidur, emak gua tidur ya. Makanya kadang-kadang kalau emak gua bangun gua udah nggak ada di kamar tuh. Sampai gua itu dibilangin katanya ya gue ada yang suka gitu. Dari cerita lu berdua merinding semua gua. Mungkin cerita dari kita cukup sekian, Iya. lanjut. Episode berikutnya. Berikutnya Iya. yang lebih mistis lagi, masih Di banyak. malam Jumat nyeremin. Iya. Belum dari cerita ini kawan kita Gua yang belum di pondok, selesai, masih iya. banyak lagi. Iya, Belum dari Menyi yang masih ada sahabat kecilnya. Anda tanya itu kemana Iya. sahabat kecilnya? Dan intinya gitu aja, udah Terima azan kasih, subuh. udah azan subuh kita Iya. ibadah dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.